Shalom, selamat kembali saya mengundang teman-teman sekalian pada siang sore hari ini gitu ya. Kembali saya mau menyapa kita semua untuk ngopi di rumah saja, dan pada kesempatan ini saya coba untuk memperkaya kita. Kemarin kita sudah melangsungkan ibadah Natal gitu ya, memperingati Natal, kelahiran Kristus ya di dalam dunia ini. Dan ada beberapa hal yang saya harus memperkaya buat teman-teman, karena pada waktu acara Natal HFM secara khusus mengangkat tema Crown of King gitu ya, ada sedikit waktu yang terlalu mepet karena acara tidak boleh durasi lama. Maka pada kesempatan di konten ini saya mencoba untuk kembali untuk kita bisa merenungkan beberapa poin-poin penting yang mungkin pada waktu yang lalu karena waktu durasi yang terbatas, jadi saya ingin memperkaya pada kesempatan ini, kira-kira demikian gitu ya. Dan pada kesempatan ini saya akan coba membandingkan antara orang-orang Majus dengan para imam dan ahli-ahli Taurat ketika kabar mengenai kelahiran Kristus tiba di dalam dunia ini gitu ya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa ngopi di rumah saja, saya seruput dulu kopinya. Jadi teman-teman bisa sambil ngopi santai, kita mau sama-sama belajar sebagai kaum awam. Saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kesempatan siang sore hari ini kami boleh kembali mendapat kesempatan untuk berjumpa dengan Sang Firman, yaitu Firman Tuhan sendiri, di dalam kesibukan kami, di dalam waktu kami yang saat ini boleh disegarkan kembali. Tuhan, berjumpa dengan perkataan Allah yang hidup itu. Mari Tuhan tolong memberkati waktu ke depan. Tuhan pimpin setiap jiwa-jiwamu untuk kami boleh kembali menikmati firman Tuhan di dalam kesementaraan kami. Di dalam nama yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pada kesempatan ini saya akan coba bacakan terlebih dahulu di dalam Injil Matius 2 ayat yang pertama. Saya akan bacakan nanti pembanding gitu ya. Saya akan bacakan sampai ayat yang ke-12 buat setiap kita terlebih dahulu. Orang-orang Majus dari timur, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan? Maka mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, kita tadi sudah melihat bahwa petunjuk Tuhan berikan ketika berita mengenai kabar baik, mengenai kelahiran Kristus Sang Juru Selamat,
justru berada di dalam lingkaran luar gitu ya, bukan orang-orang yang berada di dalam lingkaran dalam, yaitu orang-orang Yahudi yang menganggap dirinya itu adalah bangsa pilihan, umat pilihan gitu ya, orang-orang Israel, ataupun para imam kepala dan ahli Taurat gitu ya, yang mereka notabene belajar firman, yang menyerahkan dirinya dalam usia kurang lebih 12 tahun diserahkan sebagai anak-anak Taurat yang belajar begitu rupa sehingga mengetahui mengenai gulungan kitab nabi dan juga Taurat Musa gitu ya. Jadi mereka ini sepertinya sudah mengetahui gitu ya, tetapi ternyata tidak ya. Ketika mereka mendengar gitu ya, khususnya Raja Herodes, bahwa orang-orang Majus mencari raja gitu ya. Nah, saya melihat bahwa di sini Tuhan ingin menegur gitu ya, orang-orang yang berada di dalam lingkaran gitu ya, yang ada di dalam lingkaran, yaitu orang-orang yang dianggap, mungkin mereka menganggap adalah umat pilihan. Tetapi sesungguhnya umat pilihan itu bukan bicara suku, ras tertentu gitu ya, atau golongan daerah tertentu dan lain sebagainya itu sebagai umat pilihan karena keturunan Yahudi dan lain sebagainya. Umat pilihan bukan bicara hal-hal yang bersifat jasmania atau garis keturunan tertentu, tidak demikian. Tetapi umat pilihan adalah bicara orang-orang yang di dalam kedaulatan Tuhan, yaitu siapapun gitu ya, nggak mengenal ras, suku, warna kulit dan lain sebagainya, yang Tuhan sudah pilih di dalam kedaulatan Tuhan tentunya ya. Nah, saya kembali lagi kepada orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang luar gitu ya, orang-orang yang berada jauh gitu ya. Ya kalau kita mungkin bicara saat ini ya, saya boleh katakan mungkin lain benua, kira-kira demikian ya. Kan dari pulau ke pulau, benua dan benua, itu pujian ya. Ini jadi orang timur saya melihat bahwa ini orang jauh loh, lain benua gitu kan. Lalu dia bisa datang begitu rupa, dia meneliti dengan baik, dia mengikuti bintang terang itu sebagai petunjuknya. Nah, bagaimana ketika itu dia berada di dalam koridor kerajaan atau wilayah Herodes gitu ya, lalu dia menanyakannya untuk meminta petunjuk lagi gitu ya. Nah, tetapi ternyata orang-orang Yahudi yang berada di dalam lingkaran pun tidak mengetahui hal itu. Maka mereka juga kaget gitu ya. Kok ada ya? Kapan waktu lain sebagainya? Mereka malah nggak tahu. Yang notabene-nya belajar gitu ya. Tadi bahkan mereka akhirnya Raja Herodes mengumpulkan mereka, yaitu imam kepala dan juga orang ahli-ahli Taurat gitu, untuk kembali membuka kitab mereka, kembali mereka mencoba menelisik gitu ya. Baru mereka akhirnya tahu, oh tempatnya di sini, tapi mereka tidak mengetahui dengan persis ya. Nah, apa yang mau digambarkan dari peristiwa ini? Dan pada siang hari ini, menjelang sore, saya akan coba share bahwa sesungguhnya yang pertama gitu ya, orang-orang Majus itu adalah gambaran dari setiap kita manusia berdosa yang akhirnya bisa menjadi orang percaya atau menjadi pengikut Kristus. Oleh karena terang itu memimpin setiap kita manusia berdosa. Sama seperti orang-orang Majus yang dengan bintang terang itu menuntun mereka yang jauh di sana akhirnya menuju kepada Sang Juru Selamat ya. Nah, ada terang itu. Jadi ketika Anda dan saya di dalam kegelapan manusia berdosa, akhirnya Tuhan tuntun setiap kita sehingga kita bisa menyerahkan diri kita, hidup kita untuk menyembah Kristus atau kita menjadi pengikut Kristus, itu karena Roh Kudus atau karena firman ini nih, firman yang hidup itu, yaitu terang itu, yang menuntun setiap kita sampai kita akhirnya datang dan berjumpa dengan Kristus. Kalau bukan karena firman Tuhan yang adalah terang itu sendiri, maka sesungguhnya kita masih di dalam kegelapan. Ya, sesungguhnya kita masih dalam kegelapan. Nah, yang menarik adalah ada satu kekontrasan ya. Orang Majus itu dari jauh dan akhirnya dituntun dan mengerti mengenai pimpinan daripada bintang terang itu sendiri untuk datang kepada Kristus persis tepat ya di titiknya. Sedangkan para imam kepala dan ahli Taurat yang notabene mereka belajar mengenai gulungan kitab para nabi dan bahkan Taurat gitu ya, tapi mereka nggak mendapat
petunjuk itu, dan bahkan mereka nggak tahu di mana letaknya persis ya, gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kita melihat kontras ya. Ini kan sangat ironis juga ya. Ini sama seperti orang-orang yang jadi udah lama ke gereja, udah lama jadi pengikut Kristus, udah lama melayani Tuhan, tetapi sebenarnya nggak mengenal Kristus. Nah ini kan celaka ya. Bayangkan ya, Anda dan saya sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi kita nggak tahu apa itu kekristenan. Kita nggak mengenal Kristus dengan benar gitu ya. Kita nggak mengenal Tuhan kita. Kita nggak mengenal Allah kita yang kita sembah, yang kita percaya, yang dimana kita menyerahkan hidup kita. Sehingga kita menyerahkan hidup ini kepada yang kita sembah. Tapi yang kita sembah pun kita nggak kenal gitu ya. Nah kayak nggak heran pada waktu banyak orang-orang percaya yang sebenarnya nggak mengenal gitu, yang hanya percaya gitu ya, yang ikut-ikutan ya, banyak kelompok-kelompok yang seperti ini bukan kekristenan yang sesungguhnya ya. Jadi kalau Anda dan saya misalnya di dalam kehidupan kekristenan kita, katakanlah kita orang yang sudah senior gitu ya, bahkan melayani Tuhan, tetapi sampai hari ini kalau Anda dan saya tidak mengenal Kristus di dalam kebenarannya, ini kita harus koreksi diri kita lagi. Apakah Kristus yang kita kenal gitu ya? Apakah selama ini saya mengenal dia? Kalau saya sendiri ternyata nggak mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena Kristus memperkenalkan dirinya, dia menyatakan dirinya gitu kan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi bagaimana mungkin ketika Anda dan saya menjadi orang percaya yang sudah lama bergereja dan bahkan melayani Tuhan, tapi ketika di dalam kehidupan kita tidak mau belajar firman Tuhan, bahkan kita anti mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita rindu hanya mendengar secara audible dengan ritual tertentu, menyembah, memuji Tuhan dengan kedagingan kita. Nah tentu ini adalah hal-hal yang menurut saya ini ada pengertian-pengertian definisi yang salah terhadap praise and worship gitu ya. Tapi saya nggak bahas hal ini. Bagaimana mungkin kita akhirnya menyingkirkan kebenaran firman Tuhan? Ini kan kebalik. Justru ini adalah sang firman itu sendiri. Ini adalah terang itu sendiri. Yang dimana ketika orang-orang Majus itu dituntun oleh terang itu sendiri. Dan kita orang percaya akhirnya ada terang itu sendiri, yaitu firman Tuhan. Dan kita tidak mau dipimpin atau dituntun oleh terang ini. Nah, jadi apa makna kekristenan kita? Jadi gimana dong kekristenan kita kalau demikian? Nah ini kan bukan kekristenan yang benar, bukan kekristenan yang sejati gitu loh. Kekristenan sejati tidak pernah menyingkirkan firman Tuhan dalam hidupnya. Tidak pernah menyingkirkan ibadahnya daripada firman-Nya. Ini kita harus pikir baik-baik. Kalau Anda dan saya tidak mencintai atau mau mendengar kebenaran firman Tuhan gitu ya. Ini kita kategori orang-orang yang akhirnya berasa gitu ya sebagai umat pilihan. Seperti orang-orang imam-imam kepala dan juga ahli Taurat. Ya, akhirnya mereka nggak tahu gitu loh. Dikasih tahu aja mereka ngubek-ngubek dulu. Oh begini di sini. Mereka nggak tahu persis kok gitu loh. Mereka nggak tahu apa-apa. Bayangkan selama ini ngapain belajar ya. Nah saya berharap kita jangan sampai seperti orang Majus gitu ya. Jangan sampai seperti imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini gitu ya. Yang belajar tapi tidak mengenal. Nah orang yang seperti ini sebenarnya adalah orang yang mabuk agama. Kristus juga pernah menegur gitu ya, karena mereka memiliki pengertian yang berbeda. Di dalam pasal 5 mengenai khotbah di bukit gitu ya, nanti teman-teman bisa cek, Tuhan merevisi atau meredefinisi pengertian-pengertian mereka yang salah terhadap Taurat gitu ya. Seringkali mereka belajar Taurat gitu ya, belajar agama gitu kan, belajar teologi, lalu mereka menafsirkan sesuatu kebenaran itu dengan salah. Nah ini kalau tanpa anugerah Tuhan pun kita tidak akan pernah mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda dan saya bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, tahu arti daripada kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita mendapat pengertian yang benar, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Karena firman itu sendiri yang menerangi hati kita. Kalau enggak, kita enggak mungkin. Nah, banyak orang-orang dari ahli Farisi dan ahli Taurat dan orang Farisi, imam kepala, mereka tuh berasa besar kepala karena mereka pikir mereka menguasai, mereka mempelajari sehingga mereka menafsir dengan baik gitu loh. Padahal di dalam kehidupan mereka seringkali
salah menafsirkan kebenaran firman Tuhan. Mereka selalu merujuk kepada menitik beratkan kepada hal-hal jasmania. Mereka menitik beratkan kepada yang harus seperti meletakkan batu kepada jemaat untuk mereka taati, padahal mereka sendiri nggak bisa melakukan itu gitu ya. Jadi mereka seringkali salah menangkap gitu ya, misunderstanding gitu ya, atau mereka bias terhadap kebenaran firman Tuhan. Mereka terlampau menafsirnya terlalu begitu luas sehingga menjadi bias, atau titik ekstrem lagi begitu ketat sehingga juga bias gitu loh. Makna esensinya malah jadi hilang gitu ya. Nah, ini hal-hal yang akhirnya inilah orang-orang yang sudah belajar tapi nggak mengerti. Nah, makanya kenapa firman Tuhan juga di dalam kebenaran firman Tuhan Yesus sering juga menegur ya. Makanya kadang banyak orang katanya mau dengar tapi nggak mengerti ya. Banyak seperti itu ya, Tuhan Yesus di dalam mengajar perumpamaan dan sebagainya. Banyak hal juga yang akhirnya banyak orang yang mengikuti Kristus gitu ya, nggak ngerti. Nah, apakah kita menjadi kelompok yang demikian, yang dimana ngikut seperti orang banyak, ngikut dengan pengajaran Kristus, tapi kita nggak ngerti? Atau kita menjadi kelompok kecil, menjadi murid-murid Kristus yang sejati, yang akhirnya kita mengerti dan mengenal Kristus dengan baik. Sehingga pada waktu kita menyerahkan hidup kita, inilah keberkenanan. Karena apa? Waktu kita menyerahkan hidup kita itu karena kita mengenal siapa yang kita sembah. Nah, ini adalah keberkenanan gitu ya. Kalau enggak kan sia-sia, Anda nggak tahu gitu loh. Lihat orang-orang Majus di konten sebelumnya, saya juga dalam ibadah Crown of King, saya ada menyinggung orang-orang Majus ini mengenal siapa Kristus. Hal ini terkonfirmasi dari pemberian persembahan yang diberikannya kepada Kristus, yaitu Mazmur dan Kemenyan. Ini melambangkan raja, Kristus sebagai raja, nabi, dan juga sebagai imam gitu loh. Nah, hal ini kan akhirnya orang-orang yang akhirnya tahu siapa Kristus ini. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah Anda dan saya tahu siapa Yesus Kristus Tuhan itu? Siapa dia yang lahir di hati saya? Oh, saya kenal, dia adalah raja saya, dia adalah Tuhan, dia adalah Sang Firman gitu ya. Tapi kita nggak pernah mencintai firman-Nya. Dia adalah terang itu sendiri, tapi kita nggak pernah hidup berjalan di dalam terang, dalam kehidupan kita. Apakah itu namanya kita mengenal Kristus sebagai sang terang? Apakah iya dalam kehidupan kita, kalau kita berasa bahwa dia itu raja, kok kitanya tidak pernah tunduk pada kebenarannya, dan kita nggak mau taat kepada perintahnya? Justru kita menjadi pemberontak-pemberontak. Seperti Raja Herodes. Menjadi raja atas dirinya sendiri. Di mana posisi kita? Apakah kita menjadi raja atas diri kita sendiri? Kalau demikian, maka kita nggak jauh beda dengan Raja Herodes. Yang menjadi raja gitu ya. Yang bahkan dengan liciknya kayaknya mau menyelidiki gitu ya, mau meneliti, panggil orang Majus, saya juga mau memberikan persembahan, padahal niatnya jelek. Kita tahu kisahnya pada waktu itu Raja Herodes memberikan perintah untuk apa? Membunuh semua anak laki-laki gitu ya. Nah, saya akan coba kutip saja di dalam Matius 2 ayat yang ke-13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf bangunlah, diambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Nah, lihat ayat 16. Saya akan bacakan sampai ayat 18. Hal yang mengerikan terjadi. Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu.
Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengar suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangis anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Bayangkan, ini hal yang mengerikan terjadi. Ya, Raja Herodes begitu marah maka melakukan pembunuhan, pembantaian anak-anak. Bayangkan ya, karena apa? Raja Herodes tidak ingin digantikan. Raja Herodes tidak mau ada raja. Saya kan rajanya. Dalam kehidupan kita, selain kita, hal yang berikutnya, hal yang kedua gitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berada di cycle tadi, imam dan orang-orang yang mungkin ahli Taurat, kita yang sudah lama bergereja, yang kita mungkin keturunan Kristen gitu ya. Tapi kita nggak pernah mengenal Kristus gitu ya, yang benar gitu ya. Hal yang kedua, jangan sampai kita juga menjadi kelompok seperti Raja Herodes. Yang akhirnya tidak mau ada yang merajai hidupnya. Anda dan saya seringkali dalam kehidupan kita, seringkali kita memposisikan kita ini sebagai seorang raja yang tidak mau diperintah, yang tidak mau tunduk taat kepada kebenaran firman Tuhan terlebih lagi gitu ya. Bukankah seringkali kita hidup ini dengan egonya kita? Kita dituntun oleh ego kita kok. Maunya kita, maunya saya, caranya saya, harus begini. Pokoknya saya dulu. Semua egosentris. Keuntungan diri kita, semua yang baik saya gitu ya. Dan kita nggak mau dikoreksi, kita nggak mau dikritik, kita nggak mau kesalahan kita gitu ya. Kita nggak mau ditegur kesalahan kita. Kita salah, anggap kita sebagai Tuhan. Udah, itu tetap benar. Apapun yang saya kerjakan itu benar. Seringkali bukankah kita menjadi manusia yang begitu rupa? Kita menjadi seperti Raja Herodes. Bahkan kita membenci orang gitu ya. Seperti Raja Herodes membunuh ya. Kalau kita membenci, marah, meniadakan orang itu, walaupun nggak bunuh dengan senjata gitu ya, kita ignore orang, kita nggak anggap orang itu ada, kita nggak pernah menghargai orang lain gitu, itu kita seperti membunuh mereka gitu loh. Jadi jangan pikir ketika kita marah berlebihan pun, itu kita sudah membunuh gitu ya. Alkitab mengajarkan begitu rupa gitu ya. Teman-teman bisa cek lagi ya. Bahwa jangan pikir membunuh itu dengan senjata api gitu ya, meniadakan nyawa seseorang, tidak. Karakteristik dari seseorang pun ketika kita ignore dia atau meniadakan dia, marah berlebihan gitu ya, emosi yang tak terkendali, itu sama seperti membunuh mereka gitu. Melukai hati mereka dan sebagainya. Itu coba kita pikirkan lagi. Kalau demikian, sesungguhnya yang jadi Raja Herodes itu siapa? Bukannya kita. Ya kan? Nah, kita mesti mengkoreksi diri kita kembali di momen Natal ini ya, belum lama kita Natalan gitu ya. Ketika kita coba mikir kembali dari kelompok-kelompok tadi gitu ya. Apa bedanya Raja Herodes dengan saya? Kalau saya hidupnya juga dipimpin oleh kedagingan dan emosional yang tak terkendali. Kalau saya dipimpin dengan ego saya, apa bedanya saya dengan Raja Herodes? Apa bedanya saya dengan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat? Kalau selama ini saya pikir sudah mengenal Kristus, padahal saya tidak pernah mengenal dan tidak pernah tahu firman Tuhan. Oh, seperti ini ya. Jangan sampai kita nih menjadi orang yang menurut saya nih ahli Taurat dan orang Farisi dan imam kepala ini mabuk agama ya. Mereka saking mabuknya gitu ya, tidak bisa membedakan mana yang benar gitu ya, mana yang salah gitu ya. Mereka hanya bisa mengatakan gitu kan, ini harus begini, nggak boleh begini, yang benar begini. Ini maunya mereka gitu ya. Mereka ingin dilihat benar gitu ya, dilihat suci, dilihat kudus gitu ya. Padahal sesungguhnya mereka nggak lakukan apapun gitu ya. Bukan menjadi pelaku. Mereka sebenarnya ingin menjadi Tuhan atas diri mereka sendiri. Mereka yang ngatur loh. Kamu mau berkenan di hadapan Tuhan, kamu mau masuk surga, harus begini, harus begini, harus begini gitu loh. Mereka yang ngatur. Bayangkan, apa bedanya dengan Raja Herodes tadi? Mau ngatur, ya. Tapi nggak mau tahu yang sesungguhnya ini firman Tuhan katakan apa. Saya berharap pada kesempatan ini kita mampu merefleksi kembali diri kita sendiri ya. Jangan sampai semangat Natal ini semangat yang euforia gitu ya. Saya mau semangat Natal ini semangat
menuntut diri, semangat yang mau mengkoreksi diri kita, ya, semangat untuk metamorphose self gitu ya, kita melakukan perubahan dalam diri kita. Karena apa? Biarlah firman Tuhan menegur setiap kita, biarkan firman Tuhan koreksi terus. Bayangkan, Herodes, Kristus adalah firman yang menjadi daging ya, terang itu sendiri. Herodes ingin memadamkan terang itu, bayangkan ya, betapa jahatnya daripada kuasa setan gitu ya. Tapi tentu kita tahu bahwa sampai kapanpun tidak ada oknum lain yang bisa menghentikan terang daripada Kristus gitu ya. Tidak pernah bisa ya. Tidak pernah bisa menghentikan atau mematikan terang daripada Kristus ya. Tidak bisa, karena dia adalah sang firman dan dia adalah sang raja di atas segala raja. Tidak ada yang bisa menaklukkan terang itu. Maka Raja Herodes mencoba untuk memadamkan terang itu. Tapi yang ada apa? Dia Herodes yang padam. Mati Herodes, ya kan? Bayangkan ya, tidak bisa. Jadi saya berharap gitu ya, biarlah firman Tuhan itu yang sebagai terang itu, kita mau teliti dengan baik-baik firman Tuhan. Sehingga kita tidak tersesatkan. Jangan sampai kita akhirnya tersesatkan oleh karena mungkin kita dalam kehidupan kekristenan kita mendapat satu pengajaran yang saat ini mungkin kita, saya nggak tahu apa-apa, saya ngikut saja karena tanda petik hamba Tuhan mengajarkan demikian, maka saya demikian mengikuti seperti itu. Oke, kalau misalnya dalam keadaan seperti itu, ketika Anda dan saya kembali mendapati bahwa terang itu menuntun Anda dan saya, sehingga Anda didirect untuk akhirnya, pemahamannya benar seperti ini. Ini yang dimaksudkan firman Tuhan. Ini yang dimaksudkan the true worshiper seperti ini. Ini yang dimaksudkan menyembah Tuhan seperti ini. Menjadi anak-anak Tuhan seperti ini. Ini yang dia sebut dengan ibadah sejati. Ini konsep keselamatan ya. Seperti ini ya. Ketika kita mau dituntun gitu ya, rendah hati, Tuhan akan berikan terang itu dan kita akan menjadi pribadi yang akhirnya menuju kepada terang itu gitu loh. Minta kepada Tuhan gitu ya. Kalau kita nggak berani koreksi diri kita akan tersesat seperti orang-orang yang di dalam cycle-nya, orang-orang bangsa Yahudi, umat pilihan gitu ya. Mereka berasa mereka sudah menjadi orangnya pilihan lah, umat pilihan. Padahal banyak sekali hal-hal yang akhirnya mereka nggak ngerti. Ya, maka Tuhan seringkali dalam kebenaran firman Tuhan tidak mengenal nyala engkau sekali pembuat kejahatan. Bayangkan, jangan sampai kita masuk dalam golongan yang demikian. Saya rindu kita benar-benar mau meneliti kebenaran firman Tuhan sama seperti orang-orang Majus yang akhirnya tahu persis di mana letak Kristus. Saya rindu juga ketika Bapak Ibu, rekan-rekan semua mau meneliti firman Tuhan, lihat bagaimana Tuhan memimpin hidupmu. Dan ketika Tuhan memimpin hidup engkau mengikuti tuntunan pimpinan Tuhan, engkau akan mendapati persis tepat karena kehendak Tuhan yang jadi. Dan engkau akan bersuka cita sama seperti orang-orang Majus bersuka cita. Karena engkau mendapati persis tepat terang itu, di mana terang itu ada. Sama dalam kehidupan kita. Jangan biarkan jiwa kita, roh kita ini disesatkan oleh karena mungkin banyak pengajaran-pengajaran yang di luar daripada firman Tuhan khususnya. Maka kalau Anda dan saya tidak pernah belajar akan terang itu sendiri melalui firman Tuhan, kita akan mudah sekali disesatkan. Jadi saya harap kita punya semangat untuk belajar firman Tuhan, karena itulah terang, yaitu firman Tuhan, itulah kebenaran yang sejati. Mari kita mau dituntun, dipimpin oleh terang Kristus. Saya akan berdoa mengakhiri pembelajaran singkat kita secara kaum awam. Hal yang terakhir adalah ketika Anda dan saya sebagai orang-orang kaum awam, hal yang ketiga, patutlah kita bersyukur ketika Anda dan saya akhirnya sampai hari ini mau belajar firman Tuhan. Karena semua anugerah daripada Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu terbatas dalam setiap perkataan, tapi kiranya Allah terus menuntun setiap kami. Kiranya terang kasih Kristus melalui firman Tuhan, agar terus senantiasa memberikan kami kerinduan. Buat kami mengerti setiap kami membaca, mempelajari firman Tuhan. Karena kami kaum awam Tuhan. Tolong Tuhan, kirim orang-orang yang terbaik. Kirim Tuhan gembala-gembala-Mu.
Kirim hamba-hamba Tuhan yang sesungguhnya, yang bukan palsu Tuhan, yang mengajarkan ajaran nasihat pada setiap kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus, pimpin kami, gembalakan kami ya Bapa. Di dalam nama Yang Kudus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Baik teman-teman, terima kasih. Kiranya pembelajaran kaum awam pada kesempatan ini bisa menyegarkan kita, refresh lagi gitu ya, untuk kita sama-sama. Saya seruput lagi kopinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.